Halo geng, jumpa lagi di Kami Masalah Aquatic. Dan hari ini kita lagi di Ciwok dan ada Animal Land ya. Masih sama Animal Land dan hari ini kita kebetulan ada temen juga di sini. Kita langsung ke sini kan pengen tahu jawab semuanya. Dan kebetulan ini tuh belalang ya? Komunitas serangga ya. Oh iya, Jadi komunitas serangga. Kita minta izin dulu boleh karena tanya sebelumnya dengan siapa? Sama Ilham. Oh, Kang Ilham. Boleh. Kang Ilham, boleh diceritain ini komunitasnya apa nih, Kang? Sebenarnya ini tuh dari gabungan dari 3 komunitas serangga. Yang satu ada pecinta ini Indonesian Mantis and Plasmid Forum. Ya. Terus ada yang pecinta kupu-kupu sama yang kumbang. Jadi kita satu meja bareng gitu. Jadi di antara 4 jenis ya. Jadi concernnya di 4 jenis itu. Dan udah komunitasnya udah sampai mana aja? Kalau IMPF sih ini udah sampai ke nasional sih, udah kemana-mana. Indonesia ya? Indonesia. Ada. Cuman Mantap. memang bentuknya masih forum online, kecuali kita ada undang-undangan kayak gini. Gitu. Berarti kalau misalnya ada pengen yang gabung gitu ya, orang yang pengen gabung bisa bisa boleh. Gimana caranya itu? Bisa dilihat aja di Instagram atau di Facebook, biasanya lebih ramai. Ada grupnya ya? Ada grupnya di Facebook, namanya Indonesian Mantis and Plasmid Forum. Kalau untuk yang kumbang, Indonesian Beetle Lover. Oh, ada 2 ya? Ada 2, jadi beda. Tapi kalau misalnya kita lagi ada event, biasanya suka gabung bareng karena sama-sama serangga. Dan di sini lebih ke apa nih untuk serangganya nih? Tadi bukan belalang ya? Bukan ya? Ya kalau saya pribadi sih lebih ke Plasmid sama Mantis. Plasmid itu apa itu? Plasmid itu ya serangga dari ordo Phasmatodea. Contohnya kayak gini. Oh, yang mana? Oh, ini. Serangga daun. Ada yang bentuknya kayak stick juga ada. Oh. Cuman kebetulan lagi nggak bawa sih. Oh, coba boleh dilihat. Tapi ini masih saudaraan sama belalang nggak sih ya? Kalau belalang yang biasa disebut belalang di Indonesia tuh biasanya itu dari ordo Orthoptera. Oh, beda lagi. Beda ordo, iya. Kalau dulu mereka satu ordo di Orthoptera, tapi sekarang udah misah. Jadi Plasmid itu di Phasmatodea. Oh. Kalau belalang tuh sama jangkrik masih Orthoptera. Masih keluarga satu itu family gitu? Iya, masih satu ordo sama jangkrik. Jadi Orthoptera tuh yang sayapnya lurus, jadi dia sayapnya ke belakang kan. Iya. Kalau ini biasanya gepeng-gepeng gitu. Kalau kayak sama mantis itu beda sama? Beda. Kalau mantis itu dia karnivora, makannya serangga lagi. Bisa kanibal juga. Kalau ini enggak, ini herbivora, makannya daun. Ya. Daunnya itu daun apa kira-kira untuk sebenarnya ada spesies-spesies yang spesifik makanannya. Tapi kalau kita kebanyakan dibudidayakannya pakai daun jambu. Daun jambu aja ya? Daun jambu batu kayak gini. Tapi ada juga sih yang kayak harus daun pakis-pakisan atau daun alpukat atau daun sejenis rubus kayak keluarga mawar, blackberry kayak gitu-gitu. Tergantung sih, tapi rata-rata kalau yang kayak gini mah mau daun jambu. Oh, jadi mau tergantung ya? spesiesnya. Oh, kalau daun muda mau nggak? Daun muda. Itu mah kayaknya Akang ya. Iya. Tadi A bilang dibudidayakan ya? Oh, berarti udah dibudidayakan sama A ini deh? Ini udah hasil budaya sendiri dari tahun 2013. Wah, hebat banget. Cara budidayanya gimana ya? Kalau buat yang ini sendiri sih gampang. Kita bisa bikin insect cage gitu, jadi kayak kandang dari jaring. Yang buat cucian itu? Iya, bentuknya kayak gitu. Oh, iya. Atau misalnya mau dilepas juga boleh. Cuman kalau mau dilepas sih tetap sih harusnya pakai kurung gede gitu. Karena kan dia bisa kabur. Kalau jantan bisa terbang, tapi betina nggak bisa. Oh, nggak bisa. Betina nggak ini bisa. berarti betina, Bro? Ini betina, jantan juga ada, cuman belum dewasa jadi belum bisa terbang. Dan biasanya jantan juga terbang tuh kalau nggak nyari makan, nyari betina pas musim kawin. Dia sebenarnya kalau betinanya di situ, jantan juga nggak akan kemana-mana. Jadi kita misalnya mau miara di satu pot kayak gini, asalkan nggak nempel tembok, kayak gini kan dia nggak nempel kemana-mana. Masih di daun ya maksudnya? Iya, dia nggak akan kemana-mana sih, nggak akan kabur. Kecuali jatuh ya. Enjoy di daun ya. Iya benar. Kecuali kalau jatuh. Kalau jatuh kenapa itu? Dia bakal terbang berarti ya? Ya bisa kabur kan kemana-mana. Oh iya. Cuman biasanya dia tuh menjatuhkan diri buat pertahanan tubuh aja. Buat pertahanan diri. Jadi kalau misalnya kaget atau merasa terancam, dia kayak ngegulung gitu, terus ngejatuhin diri, nanti dia merayap kabur. Ngegulungnya kayak daun kering yang gitu ya? Ini nanti kayak gini nih ngegulung gitu.
gini. Oh. Nah, terus dia nanti menjatuhkan diri. Gitu. Oh, unik. Iya. Kalau di rumah kira-kira punya apa yang dibudidayakan jenis apa aja itu? Di rumah jenis pasmit juga ada beberapa spesies sih. Banyak jenisnya. Lumayan. Yang udah pernah dipelihara ada sekitar 40-an spesies. Cuman gak semuanya kontinu gitu. Tapi udah pernah gitu. Sempet ya. Ya, jadi kan musuhnya tuh semut. Betul. Jadi ada juga yang kena invasi semut pada mati gitu. Jadi discontinue. Wah, sayang banget ya. Iya. Namanya semut ya. Namanya semut. Jadi musuhannya sama semut. Terus perawatannya gimana untuk maintenance-nya? Oh, buat pasmit. Ya. Pasmit ya? Kalau pasmit ini tinggal di spray aja buat minum dan jaga kelembapan pakai air matang. Air minum kita sehari 2-3 kali. Terus jangan kena terlalu panas suhunya juga. Udah gitu doang. Kalau pemberian pakan tiap hari itu. Pakan dipastikan daun yang buat makanan dia seger. Jadi kalau misalnya kita mau pakai vas gitu, dicelupin satu tangkai ke air bisa, asalkan kalau udah mau layu ganti. Oh, langsung ganti-ganti Ya, di rumah juga kayak gitu sih. Jadi nggak semuanya pakai kayak gini. Kalau gini buat display aja sih biasanya. Karena ya lama-lama juga habis kalau banyak. Iya benar juga. Dihabisin daunnya ya. Dihabisin nanti buahnya. Jadi mati. tergolong mudah lah ya untuk peliharaan serangga ini. Mudah ya. Relatif mudah. Selama ini Pak Tia yang udah masuk komunitas dan di Indonesia udah mulai banyak belum Pak yang pelihara ini tuh? Banyak sih, hampir di setiap kota ada. Cuman untuk kayak gathering kumpul-kumpul gitu yang biasanya rame tuh di Bandung, Ya. Jogja sama Bali. Oh. Kalau di luar belum serame kota-kota yang disebutin tadi. Iya. Masih di kota-kota besar ya mungkin ya. Masih di kota-kota besar. Jakarta juga paling ya kita yang ke sana. Nanti anak-anak Jakarta baru ikutan ngumpul. Oh, gitu. Iya. Pak, ini lihat nih, saya teh ada kumbang ya ini ya. Iya. Ini kumbang apa ini? Kumbang rusa. Besar banget, boleh dilihat. Boleh. Ini kumbang di taman bukan Nak? Ini kalau nyapit sakit. Oh iya. Ini jenis apa nih kumbangnya? Ini tuh Hexantrius mandibularis. Ini makannya apa? Makannya jelly. Kalau di alam dia makannya getah. Ya. Oh ini jelly ada Ini jelly. Jelly. Bisa pakai buah-buahan juga. Cuman kalau buah-buahan kan gampang busuk. Iya. betul. Kalau jelly lebih awet. Iya, Mendingan jelly aja. Oh jelly ya. Jelly, oke jelly gitu. Ya, benar. Oh, iya. Iya benar aku jelly. Atau mau bikin sendiri pakai Nutrijel bisa. Oh. Tapi kalau pas larva dia makannya kayu lapuk sama jamur gitu. Jamur yang nempel di Di kayu. kayu gitu ya? lapuk. Tapi kalau udah gede gini ya, kalau udah dewasa dia makannya jelly. Jadi ini masuknya jenis apanya? Kumbang apa? Hexantrius mandibularis. Jadi Oh. yang ini kumbang rusa. Ya. Kan ada kumbang rusa, ada kumbang badak nih. Kayak ini kumbang badak. Ini kumbang badak kan? Ini apa sama ya? Ini sama kumbang rusa juga. Kalau kumbang rusa capitnya gini kan. Ya. Kalau kumbang badak gini. Oh. Beda kayak badak kan gitu. Iya. Oh, yang ini ayah badak ini. Ini Ayah. kayak badak ini. Yang ada cap badaknya guys ya. Iya. Ini jantan atau betina yang ini? Ini jantan. Oh, ini jantan. Kalau betina dia capitnya kecil. Bedanya itu ya. Dan Kalau badannya yang- juga lebih kecil. Lebih kecil lagi. Kalau yang badak, bedanya gimana? Kalau yang sama lebih kecil juga. Oh, sama ya. Cuma dari itu aja ya capitnya ya. Iya, dan biasanya nggak ada tanduknya kalau betina. Kalau yang badak Ada tanduk. ya nggak ada lah, bisa dibilang nggak ada. Iya. Kalau ini dia masih ada capit tapi kecil gitu. Kalau ini dibudidayain juga. Dibudidayakan juga. Oh ini. Ya. Wah gokil segala ya. Gimana cara budidayanya kalau yang ini? Iya, sama sih kalau ini kan termasuk yang metamorfosisnya dari larva dulu. Jadi ada tahap dari telur, larva, terus nanti ada kepompong sama nanti imago. Wow, kepompong bro. Dewasanya. Jadi ada pupanya. Ya lamanya justru di fase dari larva sampai pupa. Kalau ini mah cuma sebentar, hitungan bulan. Prosesnya panjang juga ya berarti Iya. ya. Jadi kayak kalau miara larva ya kayak miara tanah sih. Dulu saya pernah lihat ya di teman juga ya. Revan ya teman Iya, akangnya iya. kayak ada kayak kayu itu kayak apa ya waktu itu ya Bud ya? Kayak namanya? Baklok, batlok namanya. baklok jamur itu. Serangga panjang tuh Oh kayak itu, kayu. itu pasmit juga, stick insect. Oh, masih pasmit. Itu pasmit kayak gini. Lucu banget ya, Bud. Panjang ya, kayak kayu, kayak ranting ah. Iya, dia tuh ada yang kecil, ada yang gede, jenisnya beda-beda. Warnanya juga macam-macam. Keren sih itu. Di rumah cuma ada apa lagi ya selain ini apa ya? Kubang-kubang ini. Sebenarnya kalau
Kalau saya mah concernnya di pasmid aja sih. Oh, pasmid aja. Iya, pasmid aja. Kan sebenarnya kalau serangga ini banyaknya tangkapan alam atau banyak yang breed juga gitu? Tergantung sih, yang breed ada, yang tangkapan alam ada. Cuman biasanya kalau buat yang breed harganya pasti lebih mahal. Karena kan ada effort yang lebih gitu ya. Terus kita juga masa pemeliharaannya lama sampai bisa dijual tuh hitungannya bulan bahkan tahun gitu. Karena netasnya juga lama. Kalau yang tangkapan alam biasanya lebih murah. Cuman ya kita nggak tahu kan kondisinya dia sesehat apa, Betul. umurnya udah berapa lama. Bisa jadi kita umur piaranya juga lebih pendek karena kita nggak tahu di alamnya udah berapa lama. Berarti ada apa ya? Kayak daya tahan ininya ya, dia Ya, ada adaptasinya ya. daya adaptasinya Kalau juga yang beda. tangkapan alam pasti beda kan ya? Iya, daya tahannya juga beda. Biasanya adaptasinya lebih lama, terus ya itu sih tingkat stresnya juga lebih tinggi. Sangat tinggi berarti untuk kematiannya ya. Tergantung pemeliharaan, tapi Tergantung. tapi memang resikonya lebih besar kalau buat yang tangkapan alam. Oke. Sepengalaman A berarti setelah ini udah berapa lama A jadi hobis dari ini? Kalau miara sih dari 2013 lah. Lumayan lama juga ya. Nah, 2013 lah. Nah, Mulai breeding. udah mulai breeding juga itu A. Tingkat kesulitannya apa nih ya? Yang sulit itu pengaruh suhu sama kelembapan. Ya dia bisa gampang mati. Udah gitu ada invasi semut juga. Oh, Ya kadang kalau misalnya ada anomali cuaca juga bisa tiba-tiba pada mati gitu, sudden death. Atau misalnya dia stres, bisa karena berisik, bisa karena Oh berisik ya ngaruh juga ya? iya. Atau ada parameter shock ya, biasanya karena perubahan cuaca yang ekstrim dia bisa tiba-tiba mati. Parahnya itu, tapi lebih parah sih semut sebenarnya. Kalau cuaca kita masih bisa akalin ya. Paling betul. Kalau semut udah nggak bisa, kadang kan kita nggak tahu kapan dia mau nginvasi, terus Gitu ya. Kadang tiba-tiba satu koloni mati gitu. benar-benar bikin jengkel juga sih kadang. Iya, itu. Kayak saya suka nyimpen apa kayak ulat Hongkong terus Apa? jangkrik suka ada aja semut masuk. Iya bener. Itu yang bikin bete. udah tutup dulu. Ya. Wah, bahaya guys. Sama semut. Soalnya ya itu. Semut mah Celah-celah sekecil apapun kadang suka Ya, benar. masuk ya dia. yang jahat tuh semut yang merah yang kecil-kecil. Oh iya. Iya. Itu kalau yang ada di pohon yang warna hitam bulat-bulat biasanya dia relatif lebih aman, nggak gitu. nyerang. Tapi kalau yang Merah itu? itu wah, udah deh. Musuh. Subutan banget ayah. Musuh. Antisipasinya ada nggak? Sebenarnya bisa pakai jangan nempel ke tembok supaya semutnya nggak Atau pakai kapur ke itu, situ. kapur ajaib. Kalau pakai kapur ya kalau misalnya terlalu deket juga kena mereka mati. Kan sama serangga. Iya. Terus kalau enggak ya bisa pakai oli di kaki mejanya. Iya, iya. Bisa kayak gitu sih. Paling itu paling efektif sih buat mencegah ya pakai si oli tadi. Wih, gokil. Ini kalau gitu dibawa ke pemeliharaan seperti ini, apakah mereka nggak stres gitu? Sebenarnya bisa jadi stres juga, Ya. terutama kalau misalnya suaranya terlalu berisik atau terlalu sering dihandle, dipegang-pegang. Jadi ya baiknya sih sebenarnya ini kan pet display, Iya. dipegang boleh tapi jangan sering-sering gitu. Oh, Makanya kalau dibawa ke sini biasanya kita bawa yang displaynya nggak banyak. Kalau misalnya ada yang mau beli order kita bisa kirim, lebih gitu aman ya, kayak gitu. ya. Boleh nggak share IG atau ininya ke teman-teman biar pada tahu? Boleh. Kalau Instagram saya @kang_il89. Ya. kalau untuk ininya komunitasnya apa? Untuk komunitasnya di Facebook aja, biasanya ada Indonesian Mantis and Pasmid Forum. Kalau untuk kumbang, Indonesian Beetle Lovers. Kalau teman-teman mau order misalnya, bisa langsung hubunginya ke IG atau gimana? Kalau misalnya mau belajar dulu, baiknya belajar dulu. Oh, iya. Ya, supaya nanti pas pemeliharaan nggak asal piara. Ya, karena biar bagaimanapun makhluk hidup gitu. Oh iya, kita punya tanggung jawab Ya, untuk merawatnya ya, benar. dengan baik. Jadi join dulu di grup, boleh. Atau kalau misalnya mau ngobrol private, ngechat juga pasti dibales sih, bisa ke IG langsung. Oke, mantap. Ada tambahan lagi, Bro? Kalau untuk apa suka dukanya untuk waktu pertama apa piara ini sampai sekarang kayak gimana tuh? Pasti ada kan ya? Ya duka paling besar sih kalau diserang semut. Oh itu tuh. Tetap itu duka paling besar. Ya tapi kalau yang benar-benar nggak bisa diapa-apain ya kalau ada anomali cuaca ya gitu. Ya ada parameter shock kayak misalnya baru pindahan rumah, pindahan ruangan. Di situ juga belajar sih gimana caranya buat kalau mau pindahan apa dulu yang dikerjain atau caranya handle gitu. Karena cara handle juga bisa jadi
bikin mereka bisa ngaruh, bisa bikin mereka stres. Dan yang paling challenging tuh pas masih baru netes. Baru netes Instar 1 berjuang supaya mereka mau makan. Pokoknya titik amannya tuh kalau mereka udah mau makan. Kalau belum mau makan ya bisa jadi banyak yang mati. Jadi ya suka dukanya gitu sih. Jadi belajarnya di situ. Sukanya sebenarnya nggak terlalu ribet, nggak bau juga, kotorannya bisa dipakai jadi media inkubasi buat telurnya, atau bisa jadi buat pupuk tanaman, jadi nggak ada yang kebuang sama sekali. Dari mulai kotorannya. Ya betul. Bangkainya juga, bangkai indukannya bisa diawetin kayak gini bisa. Atau bisa jadi pupuk juga bisa. Jadi sebenarnya nggak ada yang kebuang sih. Bener ya. Kalau kayak diawetin ini pakai air keras gitu? Enggak, disuntik pakai alkohol. Tapi ya ada takarannya khusus. Kalau misalnya mau belajar bisa ke grup. Bisa juga langsung belajar. Oke, jadi buat kalian guys jangan sungkan, langsung aja di follow ya Instagramnya sama di Facebooknya. Terus ini pertanyaan terakhir karena udah nggak ada ide lagi apa nanya apa. Jadi harapan kedepannya apa nih ya? Harapan kedepannya sih lebih banyak orang yang peduli sama serangga. Karena kan biasanya suka dianggap sebelah mata ya. Betul. Padahal banyak banget ilmu yang bisa digali. Apalagi serangga itu termasuk hewan atau makhluk hidup yang spesiesnya paling banyak di bumi. Bener. Bisa sampai ribuan gitu. Jadi ya kita kayak nggak akan bosan aja gitu buat belajar sebenarnya kalau mau buat di hobi juga. Ya makin banyak digali, makin banyak yang kita dapat sebenarnya. Jadi harapannya sih makin banyak yang suka, dan ketika suka bisa bertanggung jawab juga kalau misalnya mau miara. Betul ya. Bisa jadi konservasi juga ya. Iya, benar. Dan yang paling penting jaga alam supaya mereka tetap ada gitu, tetap lestari. Benar. Betul banget. Oke guys, thank you udah ikutin kita, dan ini adalah ilmu paling penting ya buat kita. Kita bisa melihara serangga-serangga ternyata ya. Selain melihara ikan gitu, yang lain-lain kita bisa melihara banyak sekali ya binatang yang memang bisa kita keep ya. Oke guys, sekian dari kita. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa di subscribe juga di like. Bye bye. Ya, siap. Terima kasih ya.